Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 3 November 2024 dan saya akan mengupdate video sebelumnya yang berjudul September Merah. Nah, di sini judulnya diubah menjadi Waspada November Merah. Di sini saya akan share update atas apa yang saya lakukan yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya itu. Semoga ini bisa menjadi suatu pembelajaran. Nah, ini IHSG terakhir. Di sini ditutup merah untuk tanggal 1 November dan di sini masih ada banyak eh, sentimen atau cerita mengenai pemilu lah atau mungkin cut rate. Kemudian alasan di balik cut rate itu apa? Apakah benar nanti akan di cut rate karena kondisi perekonomian Amerika sedang jelek? Harus ada alasan The Fed untuk cut rate sehingga potensi untuk hard landing masih ada atau justru sebenarnya soft landing. Kemudian yang sekarang pun masih ada perang. Nah, kondisi IHSG akan seperti apa? Apakah dia akan downtrend karena dia sudah break trend line atau mungkin berpotensi double top sehingga tetap akan turun? Nah, di sini saya ulangi ya, saya tidak akan membahas detail mengenai itu, tapi di sini saya sebutkan bahwa planning saya tidak terlalu fokus ke situ. Jadi untuk urusan makro itu hanya dianggap sebagai cerita pelengkap saja. Jadi fokus saya tetap di mikro atau di emiten yang saya pilih. Nah, namun untuk itu apa jadinya jika nanti benar-benar terjadi crash dan saham-saham turun? Nah, maka dari itu harus disiapkan planningnya. Nah, ini adalah seasonality untuk IHSG. Karena IHSG berisi kumpulan saham. Dan di video sebelumnya pun saya sudah menyebutkan bahwa kita harus waspada di 3 bulan terakhir. Dan overall masih sama ya. Nah, di 3 bulan terakhir, dan September beneran merah, beneran kejadian. Oktober hijau tipis, dan sudah dilewati ya. Dan November untuk sementara masih merah. Nah, di sini saya akan bersiap-siap hingga akhir November karena sebenarnya November itulah yang banyak probability untuk turun. Nah, di sini bahkan kenaikan probability-nya potensi kenaikannya hanya 27%. Jauh lebih kecil dibandingkan untuk bulan Desember. Desember 93% hijau. Artinya kita harus bersiap-siap justru mengambil banyak kesempatan di bulan November karena potensi hijau di bulan Desember itu sangat-sangat besar. Nah, ini adalah portofolio saya yang saya share. Waktu itu hanya di bulan Agustus ya, karena ini portofolio ini adalah tutup buku di akhir bulan. Nah, di sini terlihat bahwa yang biru adalah saham, yang hijau tabungan biasa, kemudian yang kuning RDPU, yang hijau tua ini tipis, ini adalah obligasi. Jadi obligasi cuma tipis saja, cuma buat pengingat kalau harganya murah ya beli lagi, tapi kalau enggak ya ya udah dibiarin aja gitu. Nah, di sini proporsi RDPU terus menipis. Nah, sampai bulan Oktober menipis. Kenapa menipis? Karena secara bertahap sudah dibelikan saham. Nah, artinya saya mengambil kesempatan saat saham turun baru dibeli. Dan batas waktu saya sampai bulan November, karena kemungkinan besar di Desember kan hijau. Jadi kemungkinan besar nanti Desember juga dibalancing lagi, dikurangi lagi, tergantung dari valuasi saham itu seperti apa. Apakah sudah cukup baik untuk dijual atau enggak. Tapi yang jelas, saya bersiap-siap hingga akhir November jika ada penurunan saham dan nilainya dirasa cukup menarik. Nah, maka di sini terlihat eh, bahwa RDPU-nya itu menipis, semakin kecil. Nah, ini semakin kecil. Nah, kemudian di bulan September ini eh, nilai sahamnya seperti mengecil juga. Ya karena memang karena saya sebagai investor, maka ada penurunan juga, ikut ke bawah penurunan tapi tidak signifikan.
Tapi ini saya terima. Kenapa? Karena penurunan itu atas floating profit yang sudah saya peroleh dari sebelumnya. Jadi bukan berarti di saya ada kerugian, tapi keuntungannya agak berkurang. Karena memang saya akan nambah lagi, karena saya terus terang tidak tahu kapan saham itu akan turun dan kapan saham itu akan naik. Jadi prinsipnya atas portofolio aset yang saya buat adalah saya ambil kesempatan. Jika murah ya dibeli. Karena di sini saya menginginkan dividen atau passive passive income dari saham tersebut. Nah, maka di sini RDPU-nya mengecil dan saat bulan September itu eh, banyak juga yang menjadi tabungan biasa, tabungan bank. Karena ini untuk amunisi untuk beli saham. Nah, di bulan Oktober, apalagi di bulan Oktober ini untuk RDPU-nya makin kecil karena saya sudah melakukan pembelian beberapa saham di beberapa waktu. Jadi saya melakukan cicil beli karena saya rasa ada saham yang cukup murah. Maka di sini proporsi sahamnya meningkat. Nah, di sini meningkat bukan karena eh, harga sahamnya naik, bukan, tapi memang saya lakukan pembelian secara bertahap. Maka secara persentase dia membesar. Kenapa saya lakukan cicil beli saat harga semakin turun? Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Ini contoh penghitungan untuk eh, BBRI ya. Karena kebetulan BBRI yang saya rasa cukup worth it, cukup murah untuk dibeli. Katakanlah kita beli di harga pucuk, di harga 6425. Nah, di sini. Di harga ini dibeli, kemudian ke bawah turun hingga harga sekarang, harga terakhir 4.700, maka kita akan floating minus 26,8. Ini udah di cross check dengan Excel 26,8 sama ya. Artinya turun aset kita yang awalnya 100% hanya tinggal sekitar 73%. Nah, tapi apa jadinya jika kita diamkan aja? Kalau didiamkan aja butuh 36,7% untuk aset kita balik ke 100%. Nah, butuh 36%. Padahal ruginya cuma 26,8, tapi butuh kenaikan 36,7% untuk balik ke 100%. Nah, tapi ini berbeda jika kita beli di harga 4.700. Jika kita beli saham di harga 4.700, saat harganya naik kembali ke 6.425, itu floating profitnya justru 36,7%. Ini juga udah dikoreksi ke Excel. Nah, artinya sebegitu pentingnya kita untuk bisa melakukan averaging down untuk saham yang bagus. Artinya untuk saham yang potensi atau kinerjanya bagus. Nah, jika Anda tidak memahami hitungan ini, sebaiknya tidak usah jadi investor dulu. Karena ini harus paham. Ini hitungan yang sangat penting yang membuat kita bisa memegang saham lebih lama selain conviction ya. Selain conviction kita terhadap suatu saham, tapi hitungan ini juga menguatkan kita. Dan ini juga akan menjaga kita supaya lebih sabar dalam melakukan pembelian saham. Artinya nggak langsung all in gitu, nggak. Tapi kita akan bersabar untuk menunggu peluang dan bersabar untuk melakukan cicil beli. Jadi ini pun akan membuat kita lebih tenang, lebih kalem dalam berinvestasi. Nah, ini yang saya lakukan. Sebelumnya saya sama sekali tidak memiliki saham BBRI ya. Jadi ini pembelian pertama saya justru di bulan Oktober. Habis itu beli terus. Nah, ini malah hampir tiap hari ini. Hampir tiap hari beli karena eh, di tanggal-tanggal itu di harga itu saya rasa cukup murah. Jadi saya beli bertahap, makin turun, makin dibeli, dan dengan puncak pembelian, maaf bukan puncak pembelian sih, tapi terakhir pembelian itu di tanggal 30 Oktober. Ini terakhir saya beli BRI, tanggal 30 Oktober senilai 25 lot. Nah, jadi nggak banyak juga ya, cuman sekitar 11-an lah. Sehingga average saya menjadi 4780.
Nah, harga terakhir 4.700 jadi masih minus, tapi minus tipis dan saya nggak masalah. Minus segini juga nggak masalah karena ini juga cukup menarik dari sisi dividennya. Nah, apa yang terjadi kalau kita hanya sekali beli aja? Kalau sekali beli ya udah keseret minus banyak di sini gitu. Karena di tanggal-tanggal ini kan harganya makin turun ya. Nah, kenapa saya lakukan pembelian terhadap BBRI? Karena saya rasa BBRI cukup murah dengan saya mulai pembelian itu saat hitungan dividennya sekitar 6,5%. Ya, saat 6,5% saya rasa itu sudah cukup sama dengan SBN. Tapi di sini untuk saham BBRI saya lihat ada potensi peluang untuk lebih besar karena SBN kan itu selalu flat ya, selalu sama returnnya. Sedangkan kalau BBRI itu masih ada peluang untuk bertumbuh. Peluang untuk bertumbuh dan dibuktikan dari kinerja sebelumnya pun masih terus bertumbuh. Saya lakukan pembelian di sekitaran bulan Oktober karena sebelumnya belum pernah punya. Namun ngelihat peluang itu makanya saya coba cicil beli walaupun laporan Q3 belum keluar. Nah, saat pertama kali beli belum keluar, tapi saya lihat di sini masih bertumbuh, ini hampir sama. Kemudian saya pun mengamati laporan bulanan untuk BBRI di bulan Juli dan Agustus. Jadi saya mengestimasikan untuk Q3-nya itu harusnya cenderung lebih baik dibandingkan Q3 tahun sebelumnya. Nah, dan ternyata memang benar ya, Q3-nya meningkat tipis. Nah, saya berani beli karena potensi kenaikannya ada. Artinya kalaupun dia naik, katakanlah sampai sini aja 5 ribuan, 5.600 itu sudah 17%. Nah, tapi gimana nanti kalau keseret turun? Kalau turun sampai minus 13,12%, ya saya dapat dividen yang lebih besar, yaitu 7,7% jika saya beli lagi gitu. Jadi artinya kalau nanti akan turun, harganya turun ke 4.100 ya saya beli lagi. Karena di situ dividen yieldnya justru besar, 4,7. Nah, jadi nggak ada masalah kalaupun akan ke bawah turun. Jadi kalau naik tentunya menang banyak, kalaupun turun, turun ya udah turun juga nggak akan rugi-rugi amat gitu karena masih ada dividen, masih ada cash flow yang masuk ke aset saya. Nah, bahkan di sini pun untuk BBRI itu secara historis dia bahkan bagi dividen interim. Sudah 2 kali dia bagi dividen interim walaupun sangat kecil ya, cuman segini, cuman 84. Bahkan di tahun 2023 itu cuman 57. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya kan saat harga dibawa turun, sebagian cash flow akan ada yang masuk ke rekening saya. Dan itu artinya aset real ya, bukan floating ya, pasti akan masuk. Kemudian seandainya dividen interimnya pun nggak ada, langsung ke dividen final, karena sebelumnya banyak yang langsung final, artinya dibagikan eh, di sekitaran awal tahun, ya itu juga nggak masalah. Nah, kenapa nggak masalah? Karena tadi nilainya kan sekitar 6,61%. Itu pun dibagikannya cenderung di bulan 3, bulan 4. Banyak kan bulan 4 malah. Nah, ini bulan 3, walaupun sekali ada pernah bulan 6, tapi ini udah lama ya. Tapi kebanyakan di bulan 3 atau bulan 4. Nah, ini kan sudah bulan November. Artinya tinggal nunggu beberapa bulan lagi sudah dapat dividen. Artinya 6,61% tadi itu tidak ditunggu dalam 1 tahun, tapi hanya beberapa bulan. Nah, artinya apa? Artinya masih lebih menguntungkan daripada beli SBN. Gitu. Walaupun mungkin returnnya seolah-olah sama, tapi sebenarnya nggak sama. Karena ini sudah bulan November. Gitu. Oh iya, satu lagi alasan kenapa saya pilih BBRI adalah eh, kinerja dia yang pertumbuhannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya itu diakibatkan karena segmen
segmentasi dia. Jadi dia kan cenderung ke UMKM dan untuk saat ini UMKM sedang cukup susah memang. Kondisinya sedang tidak bagus dan menyebabkan CKPN itu naik. Nah, CKPN ini masih berupa cadangan kerugian. Artinya CKPN ini yang menjadi beban untuk BBRI sehingga pertumbuhan laba dia terhambat. Nah, namun tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam ya menghadapi kondisi seperti ini. Artinya seharusnya akan ada kebijakan yang membantu UMKM. Nah, itu menurut saya ya. Nah, artinya apa? Artinya ke depannya saat UMKM ini kondisinya membaik dan seluruh hutang-hutangnya bisa dibayar dengan lancar, seharusnya keuntungan dari BBRI ini akan meningkat jauh. Kenapa? Karena tadi yang sudah dicadangkan sebagai suatu kerugian itu tidak benar-benar kejadian, nggak benar-benar jadi kredit macet dan benar-benar jadi rugi, nggak. Artinya nanti akan benar-benar dibayar. Nah, kalau itu akan benar-benar dibayar, seharusnya keuntungan dia akan melonjak karena sebelumnya sudah dicadangkan sebagai kerugian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kembali ke slide ini ya. Jadi kesimpulannya adalah saya tetap menyesuaikan dengan apa yang sudah saya planningkan sebelumnya, yaitu di bulan September, Oktober, hingga November atau 3 bulan tersebut, itu saya akan selalu jaga amunisi. Selalu sedia cash yang bisa digunakan untuk membeli saham jika saham itu turun. Nah, saya selalu menggunakan auto order ya, jadi auto buy di harga-harga tertentu. Nah, maka dari prediksi yang tadi saya sebutkan, saya akan setting untuk pembelian BBRI hingga harga 4.100. Nah, kenapa seperti itu? Tentu alasannya karena harga 4.100 itu menurut saya dividennya sudah sangat baik, yaitu di 7,7%. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, BRI ini kemungkinan ada dividen interim. Kalau dividen interim dari historis tadi di sekitar awal Januari. Kalaupun tidak ada, maka dividennya langsung dividen final itu di bulan April. Artinya tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan cash flow lagi. Jadi kalau harganya turun, nah justru siap-siap beli jika dividennya sudah dibagikan. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah saya adalah karyawan yang rutin mendapatkan gaji tiap bulan. Nah, artinya ada cash flow yang masuk. Dan kemudian alasan yang keempat adalah dari historis itu di bulan Desember itu kemungkinan besar indeks itu hijau. Ada yang menyebutkan karena window dressing. Nah, jadi kemungkinan akan ada kenaikan di bulan Desember. Nah, karena ada kenaikan di bulan Desember, jika suatu saat nanti saya melakukan averaging down, saat BRI itu benar-benar turun dan kemudian ada pergerakan naik di bulan Desember, bisa jadi akan saya balancing lagi, saya kurang-kurangi lagi untuk proporsi sahamnya. Nah, artinya saya tetap jaga supaya selalu tersedia cash. Dan juga selain BBRI pun sebenarnya saya ada saham lain yang rutin juga memberikan dividen. Jadi saham-saham di portofolio saya memang saya pilih yang secara historis itu rutin membagikan dividen. Begitu. Nah, jadi gitu. Mau naik ataupun turun tentunya nggak masalah saat kita sudah ada strategi, sudah ada planningnya. Nah, jadi jangan sampai stres kalau investasi saham. Dan jangan kebalik, saham itu seharusnya memberikan ketenangan karena kita akan mendapatkan hasilnya di masa depan. Jangan kebalik, justru beli saham malah jadi stres, susah tidur. Nah, itu artinya kebalik-balik gitu. Beli saham bukannya tenang malah jadi susah. Dan untuk yang terakhir saya tutup ini dari trader legendaris George Soros yang mengatakan good investing is boring. Investasi yang bagus itu membosankan. Ya, memang seperti itulah. Jadi kita harus bersabar. Nah, demikian video kali ini. Semoga bisa menjadi suatu pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.